Jairowah Izzes, bek tengah andalan Venezia FC, terus menunjukkan performa impresifnya di Serie A Italia. Meski timnya terseok-seok di papan bawah, pemain yang akrab disapa Bang Jai ini tetap setia mengawal lini pertahanan Venezia. Bahkan saat banyak klub besar Eropa mengincar tanda tangannya, kesetiaan Izzes kepada Venezia menjadi salah satu kisah menarik yang patut diangkat, terutama di tengah godaan dari klub-klub raksasa Italia, Jerman, Spanyol, hingga Inggris. Setia di tengah godaan. Sejak membawa Venezia promosi ke Serie A, Izzes langsung menjadi buruan utama sejumlah klub. Pada awal musim, Torino dikabarkan menjadi klub yang paling getol ingin mendatangkan bek timnas Indonesia ini. Rumor ini dikonfirmasi oleh media ternama Italia, Tuttosport. Dalam laporan mereka, Izzes disebut sebagai salah satu pemain bertahan yang paling berkontribusi atas keberhasilan Venezia kembali ke Serie A. Namun, bukan hanya Torino yang tertarik. Parma yang baru saja kembali ke Serie A juga dikabarkan sempat berusaha merekrut Izzes. Sayangnya, transfer tersebut batal karena manajemen Parma lebih memilih mendatangkan Giovanni Leoni dari Sampdoria. Meski begitu, Monza dan Fiorentina segera mengambil kesempatan tersebut dan mencoba mendekati Izzes. Gianluca Di Marzio, jurnalis kenamaan Italia, mengkonfirmasi bahwa Izzes masuk dalam radar banyak klub besar. Izzes adalah salah satu pemain yang paling banyak diincar, mulai dari klub Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, hingga Italia, ungkap Di Marzio. Meski begitu, manajemen Venezia yang dipimpin oleh Filippo Antonelli enggan melepas Izzes karena menganggapnya sebagai pemain kunci yang vital. Antonelli bahkan dikabarkan menolak menjawab telepon dari klub-klub yang mencoba mendekati Izzes. Alhasil, Izzes tetap bertahan di Venezia dan terus menunjukkan performa gemilang. Penampilan apik meski tim terpuruk. Meski Venezia sempat mengalami 4 kekalahan beruntun dari pekan 11 hingga 14 Serie A, Izzes justru tampil semakin solid. Ketika Venezia menghadapi AS Roma, Izzes menjadi pemutus serangan utama Giallorossi. Dalam pertandingan tersebut, Izzes sukses merebut bola sebanyak 7 kali dan mencatatkan 2 sapuan penting. Footmob memberikan rating 7,4 untuk penampilan apiknya dalam laga tersebut. Media lokal Italia, Tutto Venezia Sport, bahkan memuji penampilan Izzes. Mungkin Izzes adalah yang terbaik di lapangan. Dia banyak berlari dalam fase pertahanan dan menyerang. Izzes tidak pernah kesulitan menghadapi tekanan, tulis mereka. Penampilan gemilangnya berlanjut saat Venezia menahan imbang Juventus 2-2. Dalam laga ini, Izzes bahkan berhasil mencetak gol dan menjadi pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Gol ini tidak hanya bersejarah bagi Izzes, tapi juga membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Pilar pertahanan Venezia. Eusebio Di Francesco, pelatih Venezia, memberikan pujian khusus kepada Izzes. Sebagai bek tengah, Izzes adalah pengganti ideal untuk Michael Svoboda. Ia bisa melakukan banyak hal hebat untuk Venezia karena etos kerjanya yang tinggi, kata Di Francesco. Svoboda, bek utama Venezia, harus absen hingga akhir musim karena cedera parah. Hal ini membuat tanggung jawab di lini pertahanan sepenuhnya berada di pundak Izzes. Hanya sebagai bek tengah, Di Francesco bahkan mulai memainkan Izzes sebagai bek sayap dalam beberapa laga. Fleksibilitas dan ketangguhannya membuat Izzes menjadi pemain yang sangat diandalkan. Izzes juga menjadi kunci kemenangan Venezia atas Cagliari dengan skor 2-1.
Dalam laga tersebut, Izas tidak mencetak gol, tetapi ia mencatatkan 8 kali sapuan dan memenangkan 6 duel udara. Penampilan ini mendapat perhatian dari sejumlah petinggi klub Serie A yang menyaksikan langsung laga tersebut. Niccolò Sira, jurnalis Italia, mengungkapkan bahwa direktur teknik Bologna hadir langsung di stadion untuk memantau permainan Izas. Bologna sangat tertarik dengan Izas dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya, tulis Sira. Nilai pasar Proket. Kesetiaan dan performa Izas tidak hanya membawa dampak positif bagi Venezia, tetapi juga meningkatkan nilai pasarnya. Ketika pertama kali tiba di Venezia, nilai pasar Izas hanya berkisar 500 euro. Namun dalam waktu 1 tahun, nilai tersebut melonjak hingga 3 juta euro. Kini, Izas menjadi pemain termahal kedua di timnas Indonesia setelah Elkan Bagot dan Kevin Dix. Diprediksi, nilai transfer Izas akan terus meroket seiring meningkatnya performa dan kontribusinya bagi Venezia. Masa depan Izas tetap setia atau hengkang? Meskipun banyak klub besar Eropa yang terus mengincarnya, Genoa Izas masih menunjukkan kesetiaannya terhadap Venezia. Namun, pertanyaan besar tetap mengemuka, akankah Izas bertahan lebih lama di Venezia? Ataukah ia akan tergoda untuk bergabung dengan klub besar lainnya? Dengan usianya yang masih muda dan performa yang terus meningkat, Izas memiliki masa depan yang cerah di Eropa. Jika Venezia berhasil bertahan di Serie A, besar kemungkinan Izas akan menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki klub tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apakah Izas akan terus setia bersama Venezia? Ataukah ia akan segera hengkang dan meraih kesuksesan di klub yang lebih besar?